Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arigi Syifa Mantovani dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu ancaman di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu ada jenis-jenis ancaman militer, yaitu ada spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, gerakan separatisme, dan agresi. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika dibiarkan akan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan negara. Ancaman non-militer ini terdiri dari yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya paham komunisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Lalu yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Yang ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi berupa globalisasi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Lalu, yang keempat ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam negeri didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Lalu yang kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan biasanya terjadi pada ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah Indonesia. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budankam bahwa globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, terutama pada bidang Ipolexos Budankam. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman dalam bidang Ipolexos Budankam, antara lain yaitu strategi di bidang ideologi dan politik. Yang pertama di bidang ideologi dan politik, yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan menegakkan supremasi hukum. Lalu yang kedua ada strategi di bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Ketiga, ada strategi di bidang sosial dan budaya.
Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Dan yang terakhir ada strategi di bidang pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban negara dalam usaha pertahanan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.